Nah, di sini kita akan menginputkan untuk metode seterusnya. Nah, untuk startnya seksi satu. Nah, di sini sudah merupakan penginputan data. Nah, kita akan, nah origin ini kita isi satu, destination-nya yaitu 11. Nah, selanjutnya kita akan melakukan running software
Kita net solve. Nah, di sini telah tampil outputnya yaitu ada network result ini. Nah, selanjutnya karena ini di software POM kita akan melakukan running software yaitu EOK, yaitu pada modul inventory. Kita klik EOK. Ini cancel aja. Langsung masuk. Oke, nah di sini ada demand, ordering cost, carrying cost, dan unit cost. Nah, untuk penginputannya yaitu pada produk Suki. Nah, di sini sebagai contoh kita mengambil dari salah satu produk aja, yaitu yang saya ambil yaitu produk potato, yaitu untuk jumlahnya ada 448, saat itu ada 115.000, yaitu 273, unit cost-nya ada 10.500. Nah, setelah itu solve. Nah, di sini muncul inventory call, result, dan cost. Nah, di sini merupakan tampilan dari grafiknya. Nah, untuk selanjutnya yaitu melakukan running software untuk inventory pada continuous review, ada file, new problem. Setelah itu yang ini kita namai tubes, itu oke. Nah, di sini untuk minyak, tadi kita sebagai contoh hanya menggunakan satu produk. Nah, di sini saya juga kan menggunakan satu produk karena untuk kerannya saja juga sama karena menggunakan continuous review. Nah, yang saya gunakan yaitu produk Suki yaitu ada 364. Selanjutnya untuk standar deviasinya ada 1260 karena ini di software koma kita jadi di titik. Odusnya itu isi 16.000, setelah itu 1.500, seisi 16.000, untuk konstannya 0,00. Nah, setelah itu kita akan solve the problem. Ini solve. Nah, di sini telah muncul untuk output dari continuous review produk Suki. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan running software pada EOK di Excel. Nah, di sini merupakan data mentahnya. Nah, kita masukkan di sini. Nah, ada Ki, Suki, Kobotato, dan juga Leonel. Nah, setelah itu kita melakukan di EOQ-nya. Di sini sudah terdapat rumus. Nah, untuk biaya harga pemesanan ini kita masukkan aja dari data yang sudah kita ambil. Nah, untuk data ini rumusnya itu kita jumlahkan juga sama setelahnya. Saat itu di sini ada demand, S, H, E, O, Q, O, J, H, J, T, M, J, dan juga TAJ. Apa sih itu? Nah, OC yaitu biaya pemesanan, biaya simpan, HC total biaya persediaan yaitu TAC. Nah, di sini tadi diketahui untuk tabel yang pertama yaitu produksi, tabel yang kedua yaitu pada produk potato, yang ketiga yaitu pada produk Leonite. Nah, untuk selanjutnya yaitu pada software Sora. Pada software Excel dulu yaitu untuk integer programming. Nah, di sini telah terlihat integer programming. Nah, kita menggunakan software pada data solver. Nah, di sini untuk penginputan solvernya. Nah, untuk
pada sini tuh masukin aja yang ini. Terus ini karena maksimum kan, jadi kita pilih max. Dan jangan lupa ini pilih Simplex LP, to solve. Oke. Nah, di sini untuk penginputan yang terjadi. Nah, untuk inputan itu pertamanya seperti ini. Kita isi 0, terus sum product, dan juga ini juga sum product. Nah, itu untuk integer programming. Nah, selanjutnya yaitu pada software Tora. Nah, pada software Tora tertera seperti ini. Nah, untuk namanya sendiri yaitu kita namain Suki. Suki, setelah itu setelah itu Leonel. Nah, kita masukkan 3, 0, setelah itu 2500, selanjutnya 3400. Nah, setelah itu ada 60, ada 100 tim. Setelah itu ada 15.000. Ini salah ya teman-teman, kita harusnya 16.000. Setelah itu ada 5, 6, 5. Nah, ini untuk maksimumnya tadi yaitu 5 juta. Setelah itu 800. Nah, kita solve. Nah, karena tadi belum mengusap datanya, kita yes. Input. Nah, setelah itu solve the problem. Bentar, tadi. Nah, ini. Itu merupakan inputan dari software Tora karena harusnya di solve sih. Kita karena ini di soft core terus, ini softnya itu soft menu yes, terus nanti ada pilihan integer programnya dan langsung keluar outputnya. Nah, untuk melihat outputnya kita langsung aja ke PPT-nya ya teman-teman. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Pada dynamic programming itu input datanya berdasarkan hasil input metode knapsack problem. Diketahui terdapat 10 jenis produk makanan ringan dengan kapasitas maksimum gudang sebesar 15 satuan. Setiap produk memiliki jumlah unit tersedia, kebutuhan kapasitas per unit, dan keuntungan per unit yang berbeda. Produk yang dianalisis meliputi Cusco, Tik-Tik, French Fries, Suki, Stik, Gemes Enak, Popotato, Maicoko, Leone, dan Goderio dengan nilai keuntungan
Nah, nilai keuntungannya yaitu 63.000 dan 214.000. Kemudian outputnya yaitu terpilih Suzuki sebanyak 3 unit dengan total keuntungan 297.000, Kubatato sebanyak 3 unit dengan total keuntungan 573.000, dan Leonard 3 unit, total keuntungannya 570.000. Terus kemudian mencapai return 1.440 dengan nilai CPO sebesar 0,13. Nah, kemudian yang ada software road pada input datanya yaitu data jaringan terdiri dari 24 lintasan, kemudian mulai dari jarak terendah sehingga 1 hingga jarak tertinggi sebesar 9. Untuk outputnya diperoleh rutan terpendek dari node 1 ke node 11 melalui lintasan 1, 3, 7, 10, 11 dengan total jarak sebesar 17. Jarak pada setiap masa berturut-turut adalah 1, 7, 5, dan 4 dengan kumulatif distance sebesar 1, 8, 13, dan 14. Nah, berikut merupakan economic order dan continuous review. Untuk input datanya yaitu Indomaret Fresh Mart produksinya permintaan per tahunnya yaitu 354 unit dan rata-rata 30 unit per bulan atau 2 unit per hari, lifetime-nya 3 hari. Untuk Go Potato itu permintaan per tahunnya yaitu sebesar 484 unit per tahun dengan rata-rata 40 unit per bulan atau 4 unit per hari, lifetime-nya 3 hari. Nah, untuk Leonard itu permintaan per tahunnya yaitu 204 unit, rata-rata per bulannya 40 unit, atau 1 unit per hari, lifetime-nya 3 hari. Nah, untuk outputnya yaitu diperoleh jumlah pemesanan optimal produksi Suzuki sebesar 236 sampai 237 unit setiap kali pemesanan dengan volume sekitar 1,54 unit per tahun dengan parameter permintaan tahunan 354 unit, biaya pemesanan yaitu 115.000 per order, biaya simpan yaitu 1.500 per unit per tahun, dan harga produk simpan 16.000 per unit. Setelah biaya pemesanan mencapai sekitar 373.000 per tahun, sedangkan total biaya keseluruhan termasuk biaya pembelian sebesar 108.343. Hasil menunjukkan bahwa pembelian sebanyak 236 sampai 247 unit merupakan kebijakan paling optimal. Ini untuk Go Potato. Hasilnya ini ada output data dari Leonard. Nah, ini merupakan output data dari continuous review produk Suzuki. Jumlah pemesanannya itu optimal sebesar 282,85 unit dan reorder point sebesar 167,01 unit yang mencakup stok sebesar 164,02 unit. Untuk Potato, jumlah pemesanan optimal sebesar 394,20 unit dan reorder point sebesar 194,66 unit yang mencakup stok sebesar 190,70 unit. Untuk produk Leonard, kebijakan continuous review dengan jumlah pemesanan optimal sebesar 193,43 unit karena lifetime bernilai 0, reorder point dan safety stock juga bernilai 0 sehingga tidak terdapat biaya kekurangan persediaan. Nah, baik, di sini ada hasil dana pembahasan yaitu 414 yaitu internship programming, dan di sini terlihat input data pada software Excel dan juga di sini ada solvernya. Nah, berdasarkan model Microsoft dan Vitamin Solver, metode internship programming digunakan untuk menentukan kombinasi optimal produk Suzuki, Potato, dan juga Leonard. Nah, keuntungan per unit pada masing-masing sebesar 3.800, 2.500, dan juga 3.400 dengan kendala berupa batas dana sebesar 5 juta dan juga tes produksi maksimum sebesar 800.
unit. Variabel keputusan yaitu X1, X2, dan juga X3. Next. Nah, di sini terlihat input data software Tora. Nah, berdasarkan tema input pada software Tora ini, model intelijen programming digunakan untuk mengoptimalkan kombinasi Produsuki, Potato, dan Leonet dengan X1, X2, X3 untuk tujuan yaitu 3.800, 2.500, dan juga 3.400 dengan total anggaran yaitu 50 juta dan produksi sebesar 800. Next. Nah, di sini output data software Excel. Nah, terlihat pada Suki yaitu menghasilkan 160 unit. Nah, berdasarkan programming, Suki optimal produksi Suki sebanyak 106 unit, sedangkan Potato dan Lewat tidak diproduksi. Kombinasi ini menghasilkan keuntungan maksimum sebesar 608 dengan penggunaan modal sebesar 2.560.000. Masih di bawah batas anggaran 5 juta. Next. Nah, di sini terlihat pada interaksi programming software Tora. Nah, berdasarkan hasil output Tora menggunakan metode Branch and Bourne diperoleh solusi optimal pada metode integer programming dengan nilai fungsi tujuan maksimum sebesar 608 dan juga X1 yaitu 60 unit, sedangkan X2 Potato dan juga X3 Leonard masing-masing bernilai 0. Next. Nah, di sini ada pembahasan berdasarkan hasil penelitian penerapan metode optimasi industri dengan bantuan WinGSB, POM-QM for Windows, Microsoft Excel, dan juga software Tora mampu membantu Indomaret FreshMart dalam mengoptimalkan distribusi, persediaan, dan keputusan produksi produk pada snack PT Siantar Top. Metode dynamic programming menghasilkan kombinasi produk terbaik berupa Suki, Potato, dan juga Leonard masing-masing sebanyak 3 unit dengan total keuntungan 1.440 dan pemanfaatan kapasitas armada sebesar 15 kg. Metode shortest route menghasilkan jalur distribusi paling efisien yaitu 1371011 dengan total jarak 17 km. Metode EOQ menunjukkan jumlah pemesanan optimal untuk Suki, Potato, dan juga Leonard, sedangkan Continuous review memberikan reorder point dan safety stock yang lebih akurat untuk mengantisipasi ketidakpastian permintaan. Nah, pada integer programming jumlah Suki sebesar 60 unit dengan keuntungan maksimum sebesar 6 juta 80.000 secara keseluruhan. Next. Nah, kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian penerapan metode dynamic programming, shortest route, EOQ, continuous review, dan juga integer programming dengan bantuan software GSB, POM-QM, Microsoft Excel, dan juga Tora terbukti mampu FreshMart dalam mengoptimalkan distribusi, pengendalian persediaan, dan keputusan penyediaan produk snack PT Siantar Top. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi produk terbaik untuk distribusi adalah Suki, Potato, dan juga Leonard. Rute distribusi paling efisien yaitu 1371011. Nah, untuk saran yaitu penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data permintaan yang lebih panjang, menambahkan lebih banyak jenis produk, serta memasukkan faktor-faktor seperti biaya transportasi, faktor pengiriman, dan tingkat pelayanan agar model optimasi menjadi lebih realistis dan representatif. Selain itu, penggunaan metode yang lebih kompleks seperti programming, fungsi opsi, atau matematik dapat dipertimbangkan untuk menghasilkan keputusan yang lebih akurat. Next. Nah, baik presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini kami berasal dari kelompok 6 sesi 1 akan melakukan presentasi. Sebelumnya ini kami berasal dari optimalisasi pemilihan distribusi dan keuntungan produk pada PT Siantar Top menggunakan dynamic programming, integer programming, EOQ, continuous review, analisis rute jaringan.
Nah, sebelum itu perkenalkan nama saya Bestania 2403 2010 berasal dari sesi Senin 1 dan juga teman saya. Perkenalkan, nama saya Nadia Resa Octavia dengan NPM 240-320-1024 dari sesi Senin 1. Nah, di sini ada pendahuluan. Nah, di sini optimasi industri merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensitas sistem industri output maksimal dengan penggunaan sumber daya semakin. Pada tugas besar ini, objek penelitian Indomaret Gasmer yang menjual produk steak PT Siantar Top, yaitu Suki Gopototo yang memiliki permintaan paling tinggi. Nah, masalah utama yang dihadapi meliputi penentuan kombinasi produk yang optimal, pengendalian persediaan, dan efisiensi distribusi agar keuntungan. Nah, metode yang digunakan meliputi dynamic programming, shortest route, economic review, dan intelligent programming. Nah, dengan bantuan software SB, Microsoft Excel dan juga Tora. Penelitian ini bertujuan menghasilkan kombinasi produk terbaik, jalur distribusi paling efisien, serta kebijakan persediaan yang optimal untuk meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan. Nah, berikut merupakan pendahuluan. 1.1 itu merupakan ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam laporan tugas besar ini adalah bagaimana menentukan kombinasi produk yang optimal, rute distribusi paling efisien, jumlah pemesanan, dan pengendalian persediaan yang optimal, serta kombinasi produk yang memberikan keuntungan maksimal pada potato dan leonet. Nah, pada 1.2 itu ada tujuan. Tujuan laporan tugas besar ini adalah menentukan kombinasi produk yang optimal, rute distribusi paling efisien, serta jumlah pemesanan dan sistem pengendalian persediaan yang optimal pada produk Suki, Go Potato, dan Leonet. Kemudian tuh ada 1.3 yaitu manfaat. Manfaat laporan tugas besar ini adalah membantu Indomaret meningkatkan efisiensi distribusi, pengendalian persediaan, dan penentuan kombinasi produk untuk memaksimalkan keuntungan. Selanjutnya ada 1.4 yaitu batasan masalah. Batasan masalah dalam laporan tugas besar ini adalah penelitiannya hanya dilakukan pada Indomaret Fastmart dengan objek produk Suki, Go Potato, dan Leonet, serta berfokus pada optimasi distribusi, persediaan, dan kombinasi produk menggunakan metode dynamic programming, shortest route, EOHI, continuous review, dan integrated programming. Kemudian ada 1.5 yaitu asumsi-asumsi. Asumsi dalam laporan tugas besar ini adalah data permintaan, kapasitas armada distribusi, kapasitas etalase, dan lead time dianggap tetap, serta pasokan produk dari PT Siantar Top selalu tersedia selama periode penelitian. Nah, selanjutnya yaitu ada tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada 2.1 optimasi. Optimalisasi merupakan upaya untuk meningkatkan suatu aktivitas agar memperoleh hasil maksimal sesuai tujuan yang direncanakan. Optimalisasi dapat tercapai apabila pelaksanaannya dilakukan secara efektif dan efisien. Tujuan optimasi berupa memaksimalkan keuntungan ataupun meminimalkan biaya atau kerugian. Salah satu metode yang sering digunakan dalam proses optimalisasi adalah program linear, yaitu metode dalam ilmu manajemen yang digunakan untuk mengolah sumber daya terbatas agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara optimal. Nah, selanjutnya ada 2.2 yaitu dynamic programming. Dynamic programming merupakan metode untuk menyelesaikan permasalahan optimasi yang melibatkan proses pengambilan keputusan secara bertahap. Metode ini bekerja membagi suatu permasalahan besar menjadi beberapa submasalah lebih kecil, menyelesaikan secara berurutan tahap. Solusi pada setiap tahap dibangun berdasarkan hasil optimal tahap sebelumnya, sehingga menghasilkan keputusan akhir yang efisien, sistematis dalam menyelesaikan permasalahan optimasi. Tentu 2.3 yaitu analisis rute jaringan. Analisis jaringan merupakan pendekatan metodologis untuk mengkaji metodologis serta pola interaksi antar elemen atau aktor atau node yang saling terhubung dalam sistem jaringan. Representasi jaringan dalam bentuk graf memungkinkan
sangat dan sisi dianalisis secara sistematis, sehingga proses distribusi maupun pengiriman data dapat berlangsung lebih efisien, akurat, dan andal. Nah, kemudian tuh 2.4 yaitu order quantity atau EOQ. Economic order quantity atau EOQ merupakan metode untuk menentukan jumlah pembelian bahan baku yang paling optimal tanpa menimbulkan kelebihan maupun kekurangan persediaan. Model EOQ atau model akar kuadrat menentukan jumlah pemesanan atau Q berdasarkan permintaan tahunan atau D, biaya pemesanan per pesanan atau S, biaya penyimpanan per unit per tahun atau H, serta biaya per unit barang atau C sebagai dasar pengambilan keputusan pengendalian persediaan. Nah, selanjutnya yaitu 2.4 Integrated Programming. Integrated Linear Programming atau ILP atau program linear bilangan bulat merupakan pengembangan dari linear programming yang mensyaratkan variabel keputusan bernilai bilangan bulat atau integer. Integrated programming bertujuan memaksimalkan atau meminimalkan fungsi objektif linear dengan sejumlah kendala linear yang melibatkan variabel keputusan berbentuk bilangan bulat. Program integer memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan program linear biasa karena adanya syarat bahwa nilai variabel harus berupa bilangan bulat. Nah, berikut merupakan metodologinya pada 3.1 yaitu waktu dan tempat pelaksanaan. Observasi dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2026 pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Barat. Untuk memenuhi kebutuhan data penelitian, lokasi observasi berada di Indomaret Freshmare yang berlokasi di Kota Surabaya, Jawa Timur. Pada kegiatan tersebut dilakukan observasi langsung dan pengumpulan data terkait jenis produk, permintaan, biaya persediaan, rute distribusi, serta keterbatasan perusahaan yang digunakan sebagai dasar pengolahan data dengan metode dinamik, programming, sorted route, economic order quantity atau EOQ, continuous review, dan integrated programming. Nah, berikut ada 3.2 yaitu pengumpulan data. 3.2.1 itu ada data jenis produk. Berikut merupakan datanya. Kapasitas maksimumnya yaitu sebesar 15. Nah, berikut itu ada data rute perjalanan distribusi. Nah, selanjutnya pada 3.2.3 ada data permintaan produk. Yang ini ada produk Suki, kemudian ada produk potato, kemudian ada produk Leonet. Nah, pada 3.2 ini juga ada data keterbatasan pada perusahaan. Ini merupakan keterbatasannya dengan fungsi tujuan maksimumkan Z sama dengan 3.800x1 ditambah 2.500x2 ditambah 3.400x3 dengan fungsi batasan 11.000x1 ditambah 10.500x2 ditambah 15.000x3 lebih besar dari 5 juta. Nah, kemudian X1 ditambah X2 ditambah X3 itu lebih besar dari 800, X1, X2, X3 itu lebih kecil sama dengan 4. Nah, berikut 3.3 yaitu flowchart. Dan pengumpulan data itu ada 19. Yang pertama, data jenis produk. Yang kedua, data jumlah unit tersedia. Yang ketiga, data berat per produk. Yang keempat, data harga per produk. Yang kelima, data kapasitas maksimum armada. Yang keenam, data titik lokasi distribusi. Yang ketujuh, data jarak antar lokasi. Yang kedelapan, data rute perjalanan distribusi. Yang ke-9, data permintaan produksi di tahun 2025. Yang ke-10, data permintaan produk potato tahun 2025. Yang ke-11, data permintaan produk tahun 2025. Yang ke-12, data harga produksi. Kemudian 13, data harga produk potato. Yang ke-14, data harga produk Leonet. Yang ke-15, data biaya penyimpanan. Yang ke-16 data biaya pemesanan, yang ke-17 data lifetime, yang ke-18 data modal perusahaan, dan yang terakhir yang ke-19 data kapasitas etalase dan laba per unit.
Nah, untuk pengolahan data tuh ada metode dynamic programming menggunakan software WinKSD. Kemudian ada metode Shortest Road menggunakan software POM-PM. Selanjutnya metode Economic Order Quantity dan Hierarchy itu menggunakan software Excel dan POM-PM. Kemudian yaitu yang terakhir ada metode Branch and Bound itu menggunakan software Excel dan Lorem. Nah, berikut merupakan hasil dan pembahasan. Sebelum kita melanjutkan pada hasil dan pembahasan, akan ada sesi perandingan pada software. Baik, di sini saya akan melakukan running software untuk yang pertama yaitu data file, new problem, grab snack problem. Nah, di sini untuk problem titelnya kita tulis Rubus, terus problem grab snack 10 problem titel. Nah, ini sudah disebutkan data yang digunakan pada dynamic programming. Nah, kita akan melakukan untuk penginputan datanya. Yang pertama yaitu ada twist code. Yang kedua titik. Yang ketiga ada frame price. Yang keempat key. Yang kelima. Yang keenam adalah gemes enak. Yang ketujuh ada go potato. Yang ke-8 ada my choco. Yang ke-9 Leonet. Dan yang terakhir ada Goriorio. Nah, untuk unit available-nya akan diisi angka yang pertama tadi. Itu ada 5, 4, 5, 3, 4, 3, 4, dan ke. Nah, untuk kapasitinya itu untuk kapasitas maksimumnya yaitu 15 kilo. Nah, unit kapasitinya coba diisi 3, 2, 3, 1, 3, 3. Nah, di sini rate function-nya yaitu kita menginputkan harganya, harga per kardusnya. Nah, untuk per kardusnya yaitu 214. Setelah itu 144. Setelah itu 178.
French fries, setelah itu 99.000. Suki, setelah itu 94.000. Ada speak, setelah itu ada 122.000. Gemes, enak. Setelah itu 191.000. Ada Gobo Tato. Setelah itu ada 98.000. Yaitu main Joko. Selanjutnya ada 190.000. Ada Leonet. Yang terakhir yaitu 63.000. Ada Goryeo. Nah, di sini pastikan untuk penginputan nama dari produknya untuk yang item identification dan juga return function harus sama. Nah, setelah itu di sini ada solve dan analyze. Terus karena di sini gemes enaknya ada kesalahan penginputan. Ini kurang E ya teman-teman. Solve. Ini gemes. Nah, solve the problem. Nah, di sini terani untuk yang terpilih yaitu ada Suki, Gemes Enak, dan juga Leona. Nah, untuk running selanjutnya yaitu akan merunning Sorter's Road. Nah, di sini telah terlihat dari penampilan software POMKM. Nah, untuk yang pertama, karena di sini saya sudah melakukan penginputan data. Nah, untuk yang pertama kali dari tampilan POMKM, itu kita pilih aja, yaitu networks, terus source root, kita isi tugas, terus number of branch-nya ada 24. Nih, directed. Oke.